Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya yang soleh dan soleha, selamat pagi. Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, hari ini kita bertemu lagi bersama Pak Sahal. Dan hari ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Anak-anakku semuanya, Asmaul Husna itu artinya nama-nama Allah yang indah. Dan Asmaul Husna itu jumlahnya ada 99. Dari 99 itu yang akan kita pelajari hari ini dua, yaitu Al-Ahad dan Al-Wahhab. Al-Ahad dan Al-Wahhab. Al-Ahad, kita akan bahas yang pertama yaitu Al-Ahad. Artinya Allah Maha Esa. Esa itu artinya satu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan yang lain dan tidak mempunyai sekutu. Allah itu ada satu. Dalam melakukan pekerjaannya, aktivitasnya, Allah tidak membutuhkan makhluk lain. Allah mampu melakukannya sendiri. Allah tidak punya sekutu seperti kita. Kalau kita kan membutuhkan orang lain, kita punya teman, kita punya sekutu. Tapi Allah tidak. Kita harus selalu mengingat dan menyembah Allah. Seperti yang kita lakukan sehari-hari, kita sembahyang, sholat, dzikir, itu tujuannya untuk mengingat dan menyembah Allah. Kita tidak boleh menyekutukan Allah. Menyekutukan itu menyamakan Allah dengan yang lain. Contoh, menyamakan Allah dengan pohon. Kita menyembah pohon. Kita menyembah batu, kita menyembah patung, itu tidak boleh. Karena perbuatan seperti itu dikatakan syirik. Dan orang yang menyekutukan Allah disebut dengan musyrik. Dalam ibadah, karena tujuan ibadah itu untuk mengingat dan menyembah Allah, maka dalam beribadah kita harus melakukannya dengan ikhlas, yakni kita lakukan hanya kepada Allah. Dan sekarang Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Wahhab. Artinya Allah Maha Pemberi. Allah Maha Pemberi setiap yang diminta oleh makhluknya. Dalam hal ini kita dianjurkan untuk selalu berdoa. Nah, dalam berdoa itu tujuannya kita meminta kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memberikan karunia, dalam memberikan nikmat itu tanpa pamrih atau tanpa mengharap imbalan. Jadi Allah melakukannya dengan ikhlas. Walaupun orang tersebut tidak minta, tapi Allah terkadang juga memberi nikmat kepada orang tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kepada makhluk dengan tanpa batas waktu, kapanpun dan dimanapun makhluk itu berada. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan terbaik bagi semua makhluknya. Jadi pemberian Allah itu selalu dari hal-hal yang baik. Nah, sekarang ini bukti atau cara kita meyakini Allah Maha Pemberi. Jadi yang harus kita contoh, satu, suka memberi sesuatu kepada orang lain. Jadi kita harus dermawan, kita suka memberi sesuatu kepada orang lain. Dua,
dalam memberikan sesuatu kepada orang lain harus dengan ikhlas, dengan tanpa pamrih ataupun imbalan. Kita membantu teman kita yang kesusahan, kita harus ikhlas, tidak membutuhkan pujian, imbalan dari orang tersebut. Yang ketiga, memberi kepada orang lain tanpa diminta atau disuruh. Jadi ketika kita melihat teman kita kesusahan, kita langsung menolongnya, kita langsung membantunya tanpa disuruh dari orang tersebut. Yang keempat, kita harus berusaha memberikan sesuatu kepada orang lain dengan kemampuan. Ini adalah bukti atau cara kita meyakini bahwa Allah adalah Maha Pemberi. Dan sekarang ini ada 5 soal, ada latihan soal. Nanti kalian baca, kalian tulis di buku tulis PAI. Jadi 5 soal ini kalian tulis di buku PAI, lalu dijawab. Setelah itu kalian foto dan dikirim di WA Pak Sahal. Selamat mengerjakan, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.